Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kami ajak Anda melanjutkan dialog kita tadi. Saya mau ke Dokter Farabi lagi. Dokter, ini kan tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Rudi dan ternyata persiapan ini sudah matang. Ada nggak sih yang perlu diantisipasi lagi bagi orang tua yang ingin mengajak anak-anaknya untuk naik gunung, Dok? Kita tahu bahwa nggak sedikit kita dengar ada masalah di gunung itu ya, terjadi adanya masalah ada korban ya, ada memakan korban. Dan tentunya masalah ini muncul saat di luar perhitungan. Misalnya, biasanya bagus kok iklimnya, biasanya nggak sedingin ini kok, kabutnya nggak seperti ini. Nah, saat terjadi di luar masalah karena di alam yang bebas, barulah itu jadi masalah. Ini yang harus dipikirkan, apakah memang perlu sekali dibawa ke gunung, apa tidak bisa diganti ke tempat lain. Jika memang perlu sekali, udah bawa tim kesehatan belum? Jadi kalau terjadi apa-apa kan butuh waktu tuh dari atas ke bawah. Bisa nggak ditangani secara awal di atas dulu oleh tim kesehatan yang mengerti keadaan? Terutama bagi anak yang belum bisa menyatakan dengan jelas keluhannya. Misalnya Mbak Ana, Mbak Vena kan, Mbak Ana apa yang dirasakan? Oh, aku pusing, muter ke kanan, muter ke kiri. Misalnya nyeri daerah sini, itu jawabannya akan lugas dan jelas. Pada anak-anak yang belum bisa, apakah bisa diidentifikasi masalahnya sehingga bisa didiagnosis sehingga mendapat terapi yang tepat. Tentunya doa saya bagi seluruh anak Indonesia adalah semua baik-baik saja ya. Tetapi yang perlu diingat adalah anak sedang fase tumbuh berkembang dan organnya belum matang semua. Satu masalah aja akan menggoyang keseimbangan tubuhnya, akan terjadi masalah, terutama pada anak yang belum bisa menyatakan keinginannya. Akan tetapi jika sudah siap dan segalanya siap, tim kesehatan siap, alat evakuasi siap, tentunya saya di sini bukan fasenya melarang, tapi ingat bahwa gunung adalah alam liar, terutama gunung yang sangat tinggi. Tentunya ini bisa terjadi masalah suatu saat dan kapanpun, jangan sampai kita menyesal belakangan jika belum siap. Tentunya orang tua yang sangat berpengalaman, membawa tim kesehatan, melatih dari rendah, yang dari ketinggian rendah, menengah sampai tinggi juga harus dilakukan. Tapi diingat lagi, perlu nggak sih dibawa? Misalnya perlu untuk mengenalkan lingkungan, bisa nggak sih di area yang lebih rendah lagi, ya, bisa di area perbukitan saja, yang tidak terjadi cuaca ekstrim, ya kan? Nanti saat mereka berkembang menjadi remaja yang kuat, bisa dibawa, gitu kan, masih banyak waktunya. Itu yang juga perlu dipikirkan. Kira-kira seperti itu, Mbak, yang harus dilakukan. Karena kalau udah terjadi masalah di atas, yang dewasa saja bisa terjadi masalah besar sampai termakan korban, apalagi anak-anak. Oke, kita beralih ke Pak Rudi. Pak Rudi, kalau tadi mendengar statement dokter, tentunya persiapan sudah dilakukan ya Pak Rudi. Tapi pertanyaannya begini, ketika Anda membawa 4 anak begitu, ada 3 yang mungkin sudah bisa menjawab pertanyaan dengan lugas ya. Apakah mau ikut hiking atau tidak? Nah, seperti apa kemudian anak-anak Pak Rudi ini memang concern gitu, ingin ikut dengan ayah ibunya untuk mendaki? Persiapan apa yang dilakukan? Ya, jadi gini, mungkin ini sebagai edukasi buat kita semua. Jadi minimal seorang pendaki ya itu tahu bahwa ada resiko itu AMS, jadi acute mountain sickness, itu yang harus dipahami semuanya. Jadi kalau saya pun juga berusaha untuk membuat perjalanan itu senyaman dan se-safety mungkin, karena kita tujuannya kan healing ya Bu ya, jadi bukan kita mau nyari apa atau apa gitu. Jadi kalau kita naik dengan anak itu yang kita utamakan itu adalah anak, sudah bukan ego lagi. Jadi saya pun juga enggak membatasi saya punya tahu batasan diri. Jadi misalnya sudah ada masalah atau anak mungkin sakit atau apa gitu kan, mungkin ada cuaca yang enggak baik ya, kita ya harus memberanikan diri untuk balik gitu, seperti itu. Dan kalau dari saya sendiri, anak-anak itu memang saya perkenalkan dari sedini mungkin dengan alam. Jadi kalaupun nantinya ikut dengan saya naik gunung, ya mereka sudah kenal dengan medannya seperti itu. Jadi memang tidak bisa dibuat acuan bahwa oh naik gunung itu tidak apa-apa, anak kecil. Nah itu mungkin bisa jadi pelajaran bahwa minimal seorang pendaki itu tahu resikonya AMS itu seperti apa, tahu cara analisanya ke anak itu, anak kena gejala-gejala seperti itu tuh
seperti apa, terus tahu cara mengatasinya. Jadi kita nggak cuman belajar mengetahui ilmunya, tapi juga tahu resikonya dan gimana caranya kalau hal itu terjadi, seperti itu. Tapi Pak Rudi selama mendaki Gunung Kerinci dengan baby Ana, ini ada nggak sih hal-hal tak terduga yang memang ditunjukkan oleh Ana sendiri selama dalam perjalanan mendaki, Pak? Alhamdulillah berkat kehendak Allah enggak pernah. Jadi anak selama saya ajak mendaki itu enggak ada keluhan apapun, karena ya memang saya ikhtiar semuanya safety dari awal, manajemen waktu. Jadi jangan sampai kita mendaki itu melewati maghrib, karena kalau malam itu kan udaranya lebih drop ya. Kalau kita jalan mungkin ini yang kenapa sering banyak, kalau pandangan saya pribadi ini offline ya. Enggak, Silakan, masih Pak. Silakan, Pak. Pandangan, kalau dari pandangan saya pribadi itu kenapa banyak kejadian. Jadi di alam banyak orang-orang atau teman-teman pendaki itu yang sampai hipo itu karena mereka melupakan itu. Jadi minimal harus tahu penyakit acute mountain sickness itu seperti apa penanganannya. Jadi dan jangan mendaki di malam hari kalau masih barusan mendaki ya. Kadang kan temennya sudah pro, dia ngajak temen, tapi sama-sama mendakinya malam hari. Nah itu yang kadang itu bikin temen yang barusan mendaki ini itu bermasalah seperti itu. Jadi mungkin dengan adanya berita ini juga saya juga mengingatkan buat teman-teman pendaki semua. Jadi bahwa keselamatan itu adalah prioritas utama. Oke, Jadi baik. sampai di rumah itu goalnya, bukan sampai di puncak. Jadi di puncak itu kita masih belum selesai perjalanan. Jadi seperti itu kalau dari saya, Pak. Oke, bagus sekali ya statement terakhirnya. Jadi tujuannya ini bukan ke puncak, tapi harus Kembali bisa ke kembali rumah. Baik, Pak Rudi terima kasih, dokter juga terima kasih sudah bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, Selamat siang, sama-sama, sehat selalu. terima kasih.